Halo Sobat Lentera, kembali lagi bersama dengan saya Riki Kurniawan di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai teman-teman DPRD Komisi A yang menyoroti ASN yang melanggar aturan. Karena tentu selama 6 tahun terakhir, menurut data dari tahun 2018 hingga 2023, ada total 161 pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di pemerintahan Kota Surabaya. Dan pelanggaran ini bervariasi, mencakup tindakan penipuan dan juga ketidakdisiplinan seperti membolos kerja yang disebabkan karena masalah utang. Dan menurut data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya, jumlah pelanggaran ASN selama periode ini meningkat secara bertahap. Dan untuk memperbincangkan masalah ini, kita sudah bersama dengan Bapak Cahyo Siswa Utomo, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak Cahyo. Sehat. Hari ini kita akan memperbincangkan mengenai pelanggaran ASN yang terjadi di wilayah Kota Surabaya. Nah, menurut Pak Cahyo sebenarnya apa ya Pak yang menjadi penyebab mereka ini indisipliner, terutama mungkin ada kaitannya dengan masalah utang, Pak Cahyo. Ya. Seperti apa ini Pak Cahyo? Jadi beberapa penyebabnya ya mungkin secara umum terkait dengan masalah ekonomi ya. Bagaimana ada problem ekonomi pribadi ataupun keluarganya, karena ada tekanan finansial seperti hutang yang menumpuk. Gitu ya. Yang kedua, sebabnya berhubungan juga itu kurang mengelola di urusan keuangan. Jadi skill mengelola, kemudian keterampilan dalam mengelola keuangan mereka ini juga dirasa kurang. Nah, yang ketiga selain yang urusan ekonomi ada faktor sosial budaya. Yang dalam beberapa kasus itu faktor budaya atau norma sosial itu mempengaruhi perilaku individu. Nah, ini yang faktor sosial budaya ini yang menyebabkan yang faktor sebelumnya. Sehingga yang mestinya, mohon maaf misalnya tidak perlu belanja ini itu, akhirnya belanja ini itu, kemudian menyebabkan utang, terjerat pinjol, akhirnya ada masalah ekonomi. Sehingga pada akhirnya kemudian itu punya dampak kepada pelayanan terhadap kinerjanya juga, termasuk akhirnya juga terpaksa gitu ya, terpaksa tidak masuk kerja karena alasan ekonomi. Betul, karena memang ASN ini kan kebutuhannya sangat luas sekali begitu ya, sebagai pelayan publik tentu kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk masyarakat Kota Surabaya sendiri. Tapi kalau dari faktor-faktor yang Pak Cahyo sebutkan tadi, apakah sebenarnya ada faktor-faktor sistemik yang sangat besar Pak yang mempengaruhi sikap indisipliner mereka? Iya, kalau faktor sistemik itu kita harus kaji lagi ya, tentu saja. Apakah kemudian faktor-faktor itu menjadi faktor sistemik. Tapi kurang lebih ada beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Yang pertama, ada kaitannya dengan beban kerja yang berlebihan dan juga ada tekanan kerja. Kalau saya pernah beberapa kali, bukan beberapa kali, bahkan sering kali, ketika saya menghubungi teman-teman ASN itu, pukul 7 itu masih ada di kantor karena ada pekerjaan yang mereka harus selesaikan esok hari untuk kemudian disampaikan laporan dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua ada pengawasan yang lemah dan penegakan aturan yang kurang ketat. Nah, ini juga ada. Jadi selain ada beban kerja, yang kedua ada pengawasan yang kurang gitu ya, kurang dan perlu dikuatkan. Penegakan peraturan yang perlu diperketat. Yang ketiga ada kurangnya atau keterbatasan dukungan psikososial. Ini yang kemudian juga jadi PR. Tapi kemudian faktor-faktor ini apakah menjadi faktor yang sistemik menyebabkan pelanggaran itu terjadi, itu perlu dikaji lagi. Oke. Namun kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo tadi mengenai beberapa hal, misalkan seperti kurangnya pengawasan begitu. Ya. Tentu langkah-langkah dari Pemkot Surabaya untuk mengantisipasi ini tentu ada, Pak Cahyo. Tapi mungkin dari kacamata Pak Cahyo sendiri melihat fenomena ini, apakah ada langkah-langkah yang kurang efektif yang dilakukan? Misalkan dari segi pengawasannya kurang ketat misalkan dalam beberapa hal gitu, dan harus ditambahkan begitu Pak Cahyo. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang kami ketahui dan memang perlu kita evaluasi lagi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemkot Surabaya terkait mengatasi masalah pelanggaran disiplin oleh ASN. Terutama yang terkait dengan masalah hutang dan ketidakdisiplinan. Itu perlu dievaluasi berdasarkan efektivitas implementasinya. Mulai dari yang pertama, peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin itu dengan memperkuat pengawasan terhadap ASN, baik itu melalui sistem pelaporan elektronik, pemeriksaan internal maupun audit kinerja. Itu perlu ditingkatkan. Yang kedua,
pendekatan kesejahteraan ASN, yaitu di urusan keuangan terutama. Jadi melalui program untuk membantu ASN itu perlu ada hal yang kemudian secara spesifik mengatasi masalah-masalah finansial mereka. Yang minimal bagaimana mungkin mengelola keuangan atau memanage penghasilan maupun pengeluarannya itu perlu diberikan peningkatan. Yang ketiga adalah transparansi dan penguatan sistem promosi yang adil. Nah, ini bisa mengurangi rasa ketidakpuasan yang menjadi salah satu pelanggaran kedisiplinan. Dan yang keempat, penerapan sistem reward and punishment yang jelas. Nah, ini yang harus jelas, kemudian punya tujuan untuk menciptakan motivasi positif, kemudian lebih berprestasi lagi kalau dikasih reward, sehingga teman-temannya itu lebih, oh ini dikasih reward, kalau gitu aku ingin juga berprestasi. Begitu pula juga punishment itu juga untuk menurunkan angka pelanggaran. Kalau kemudian punishment juga nggak ditegakkan, maka nanti karyawan ataupun ASN lain itu akan meniru, dia melanggar gak ditindak. Nah, berarti kan someday atau satu hari aku bisa jadi melanggar gak ditindak. Mungkin 4 hal itu yang mungkin saya ketahui. Tapi sejauh ini apakah langkah-langkah reward dan punishment yang ditegakkan itu sudah cukup mengakomodir begitu Pak Cahyo? Artinya dalam penerapannya ASN ini benar-benar jera gitu. Karena memang kalau dilihat datanya kan masih meningkat secara bertahap tuh. Apakah efek jerahnya kurang begitu Pak Cahyo? Sebenarnya yang harus dilihat bukan hanya dari dalam juga, tapi juga dari luar ini. Dari luar ini memang situasi ekonomi bukan hanya negeri ini, situasi ekonomi dunia pada umumnya ini sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Atau mungkin kalau di luar sana bisa disebut resesi yang dialami. Sehingga ada tekanan, kemudian harga pada naik dan seterusnya. Nah, itu punya efek ke sana. Baru kemudian juga kita obrolin yang internal. Jadi kita juga harus fair, bukan hanya karena urusan di internal, tapi juga ada tekanan dari luar yang menyebabkan mereka berperilaku seperti itu. Maka dari itu peningkatan integritas personal dan pengawasan dari instansi terkait, termasuk juga OPD, pimpinan OPD di atasnya itu perlu ditingkatkan. Oke, dan tentu ini akan terus dinilai begitu ya, termasuk dari teman-teman Komisi A DPRD Kota Surabaya sendiri juga akan menilai bagaimana kinerja dari ASN. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak Cahyo, dan untuk Sobat Lentera jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat Suara Perubahan.
Terima kasih Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Saya masih bersama dengan Bapak Cahyo Siswautomo, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Pak Cahyo, kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai bagaimana fenomena ASN yang melanggar aturan akhir-akhir ini gitu. Dilihat dari kinerja kali ini, Pak Cahyo, karena kita tidak fair rasanya kalau kita hanya mengkritisi tanpa memberikan apresiasi. Ya. Dari Komisi A DPRD Kota Surabaya sendiri, bagaimana menilai kinerja dari ASN yang ada di lingkup Pemkot Surabaya? Ya, jadi Mas, seperti yang kita ketahui bersama, Surabaya ini mendapatkan nilai Sakip AA. Jadi kota pertama yang mendapatkan nilai Sakip AA. Tentu saja itu bagian dari dukungan performa kinerja dari ASN yang baik di Kota Surabaya. Bahkan juga akan menjadi percontohan-percontohan. Meskipun kita tidak memungkiri kemudian masih ada terjadinya pelanggaran-pelanggaran, dan itu memang sesuatu yang mungkin masih ada dan memang harus kita evaluasi. Tetapi sekali lagi pemerintah pusat itu mengakui juga bahwa Surabaya ini mendapatkan nilai Sakip AA, dan itu kontribusi ASN cukup besar dalam penilaian pemerintah Kota Surabaya mendapatkan nilai Sakip yang bukan hanya A tapi AA. Gitu ya, yang terbaik. Tapi memang perlu ada beberapa evaluasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Iya. Tapi apakah dari Komisi A DPRD Kota Surabaya sendiri ada rekomendasi atau mungkin ada pesan, ada hal yang bisa diberikan masukan begitu Pak Cahyo untuk para ASN di Pemkot Surabaya ini supaya mungkin kinerjanya lebih produktif, hasilnya lebih bisa dilihat oleh masyarakat begitu. Iya. Jadi secara keseluruhan, meskipun Pemkot Surabaya itu sudah ada langkah-langkah untuk mengatasi masalah pelanggaran ASN, jadi ada beberapa evaluasi dan masukan yang perlu kami sampaikan menurut saya. Yang pertama adalah kita mengevaluasi proses rekrutmennya. Ya, dalam tiap tes penerimaan ASN, pada umumnya itu ada proses seleksi, baik itu seleksi akademik, skill, psikologi ataupun yang lainnya. Baik itu tertulis, praktek maupun wawancara. Maka perlu dievaluasi apakah kemudian sistem rekrutmennya ini sudah benar. Kalaupun sudah benar, apakah perlu ditingkatkan lagi untuk jadi lebih baik lagi di proses rekrutmen. Yang kedua, evaluasi sistem kerja dan lingkungan kerja. Nah, sudah kita sampaikan di jawaban sebelumnya, dalam perjalanannya sebagai pegawai itu selalu ada upgrading, ada pelatihan-pelatihan. Kemudian juga ada pembinaan, outbound dan sebagainya. Ini porsi pembangunan mental spiritual dan juga sosial soft skill itu perlu mendapatkan perhatian. Jadi bukan hanya diminta saja, ditekan saja, tapi juga ditingkatkan kapasitasnya. Jadi ya, maka anggaran yang disediakan untuk upaya-upaya ini perlu kita evaluasi dan dialokasikan sebagaimana mestinya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini harus sehat. Ya. Jangan sampai ada lingkungan kerja yang toksik, kemudian ada yang flexing, membuat gitu tidak ya. nyaman, membuat tidak nyaman, ada bullying, kemudian tidak transparan dan seterusnya. Maka transparansi, merit system itu juga punya pengaruh terhadap mental dan disiplin pegawai. Maka itu ini mesti diciptakan, dipelihara. Inspektorat dan BKPSDM dalam hal ini bukan hanya bertugas untuk mengawasi, tapi juga mencarikan solusi agar pelanggaran-pelanggaran ASN ini bisa ditekan atau bahkan berkurang atau bahkan tidak ada, sehingga tercipta good governance, good government yang bisa terwujud. Iya. Dan sejauh ini mungkin kalau kita mendengar di pemberitaan-pemberitaan yang ada begitu ya, ASN itu kan selalu disangkut pautkan dengan pelanggaran seperti bolos kerja begitu. Tidak masuk kerja begitu. Disipliner seperti apa yang mungkin Pak Cahyo lihat dari teman-teman ASN di Pemkot Surabaya ini yang mungkin menjadi tren begitu, tren indisipliner yang terjadi. Seperti apa kalau dari Pak Cahyo?
Kalau tren ini perlu kita lihat data ya. Iya. Kita nggak berani kemudian memberikan justifikasi, oh tren lagi tren ini dan sebagainya. Tapi memang ada beberapa yang saya ketahui, misalnya ASN itu masih ada yang terlambat, gitu ya. Kemudian sampai di tempat kerjanya tidak langsung mengerjakan tugasnya, gitu. Itu masih ada yang seperti itu. Tapi mungkin jumlahnya tidak banyak dan itu bisa dievaluasi. Bisa jadi bukan hanya karena personalnya, tetapi juga sistem kerja di situ itu yang kemudian menciptakan dia begitu. Oke. Gitu ya misalnya. Termasuk juga dalam sistem pengawasan itu juga perlu ditingkatkan. Tapi insya Allah kalau dari tahun ke tahun itu akan menurun gitu ya. Karena kemudian ada perbaikan di pengawasan baik itu dari inspektorat, BKP SDM ataupun OPD terkait. Gitu. Sehingga harus kita terus-menerus evaluasi dan awasi di sisi itu. Iya. Dan bagaimana teman-teman dari Komisi A DPRD Kota Surabaya untuk melihat dampak yang lebih dalam selain memang ketika ASN tidak masuk kerja otomatis akan terbengkalai pelayanan publik. Hal yang lebih luas dari itu Pak Cahyo yang mungkin akan terjadi, dampak yang akan terjadi ketika mereka masih terus-terusan melakukan tindakan indisipliner akan seperti apa nanti pelayanan publiknya? Ya, nanti pelayanan publik tentu saja akan terdampak pertama ya ketika kemudian ASN itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dampak yang lainnya ya tentu saja di urusan pemerintahan juga akan punya dampak negatif juga gitu ya. Kemudian performa pemerintah itu perlu dievaluasi ketika gitu ya. Naudzubillah jumlah pelanggaran dan pelaku pelanggaran ini semakin banyak. Tapi saya melihat untuk di pemerintah Kota Surabaya ini insya Allah itu tidak akan terjadi insya Allah karena secara sistem kemudian kinerja dan juga kemudian kita juga DPRD-nya juga menyampaikan pengawasan dan evaluasi terkait performa, terkait dengan pelayanan, kemudian juga tetap humanis, itu yang kemudian bisa menjawab supaya dampaknya tidak semakin meluas dan mendalam. Kita sih berharap bahwa kinerja ASN sebagai pelayan publik tetap selalu prima begitu Pak Cahyo, tapi apakah mereka butuh pihak ketiga misalkan untuk konseling atau pembinaan SDM? Jangan dijawab dulu Pak Cahyo, nanti kita akan kembali. Jangan kemana-mana Sobat Lentera, tetap bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan.
Sobat Lentera, Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara Perubahan. Masih bersama dengan saya juga Bapak Cahyo Siswautomo, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Pak Cahyo, seperti yang saya sampaikan tadi, saya tanyakan tadi, sempat kita terjeda, apakah butuh pihak ketiga, Pak Cahyo, untuk membina, mengembangkan skill dari SDM di ASN wilayah Pemkot Surabaya, atau mungkin ketika mereka ada masalah-masalah keuangan, bisa dikonselingkan kepada pihak ketiga ini? Ya, kalau kita bicara pihak ketiga itu nanti kita harus kaji lagi ya, tentu saja. Tetapi apakah kemudian dari lingkungan Pemkot sendiri itu bisa memberikan solusi? Bisa jadi. Misalnya terkait masalah keuangan. Pemkot Surabaya itu punya yang namanya BPR Surya Arta Utama. Bank Perintahan Surya, itu kan punyanya Pemkot Surabaya. Nah itu mungkin bisa dipakai, digunakan solusi untuk masalah keuangan, misalnya ya. Kemudian juga di lingkungan Pemkot sendiri itu ada psikolog-psikolog yang bekerja di beberapa dinas. Apakah itu di Dinas DP3A BPKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, itu ada psikolog-psikolog. Mungkin bisa dioptimalkan juga psikolog yang ada di dinas itu untuk membantu kemudian kalau ada masalah psikis yang terjadi di ASN. Jadi sebelum kemudian kita melibatkan pihak ketiga, saya lebih mengusulkan kemudian kita mengoptimalkan yang ada di internal lingkungan pemerintah Kota Surabaya terlebih dahulu. Jadi mereka bisa berkonsultasi begitu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu Pak Cahyo ya. Dan kalau dari pengawasan Pemkot Surabaya yang sudah dilakukan saat ini, ada tidak Pak Cahyo celah-celah yang memungkinkan para ASN ini bisa melakukan tindakan indisipliner? Ya, kalau yang namanya celah itu pasti ada. Serapat apapun kita buat sistem gitu ya, sampai kita kira tidak ada celahnya, pasti ada celah. Baik itu celahnya baru muncul di kemudian hari ataupun saat ini juga sudah terlihat celahnya. Tapi karena yang buat sistem itu manusia ya, jadi pasti kalau kita ngomong celah pasti ada. Tetapi yang penting dari celah itu, adanya celah itu maupun sekarang masih belum ada celah, yang penting adalah bagaimana kita menciptakan mekanisme pengawasan terhadap ASN di Pemkot itu yang menggunakan beberapa sistem yang sekarang sudah dikerjakan, yaitu melalui aplikasi e-performance dan e-SKP. Yang aplikasi ini memungkinkan penilaian objektif, kemudian terukur dan transparan, sehingga kinerja tiap ASN dia dapat dimonitor secara rutin. Nah, sistem ini juga punya dukungan berbasis prestasi yang diatur melalui regulasi seperti Perwali nomor 7 tahun 2022, ini yang di dalam Perwali ini mengurai teknis pemberian intensi beberapa berdasarkan pencapaian kinerja ASN. Nah, selain itu Pemkot juga punya alat survei kepuasan masyarakat ya di lokasi-lokasi pelayanan publik yang meminta warga untuk memberikan penilaian secara langsung, seperti di aplikasi Wargaku. Nah, mekanisme ini juga memudahkan pemantauan langsung kinerja ASN berdasarkan feedback masyarakat yang juga dipantau oleh CCTV. Kalau kita ketahui bersama pada waktu yang sebelumnya Pak Wali waktu itu Eri Cahyadi itu memantau CCTV, memantau kinerja-kinerja ASN di tiap instansi, baik itu di rumah sakit umum daerah, baik itu di kelurahan, baik itu di kecamatan ataupun dinas lain.
Sehingga ketika ada pelayanan publik yang tidak pas itu wali kota sebagai pimpinan tertinggi di kota Surabaya itu memberikan teguran melalui pantauan CCTV yang sudah banyak di dinasnya. Nah, meskipun itu sekali lagi ya yang namanya celah itu masih ada. Nah, sistem ini yang kemudian membantu kinerja agar kemudian bisa optimal pengawasan-pengawasan. Ya, dan kita sih tentu berharap bahwa kinerja ASN tetap efisien begitu ya. Karena kan sebagai masyarakat tentu kita ingin bahwa setiap urusan publiknya kita itu terfasilitasi dengan baik, terlayani dengan aman, dengan nyaman. Prima. Ya. Betul sekali Pak Cahyo. Tapi kalau dari Komisi A DPRD Kota Surabaya sendiri, bagaimana langkah yang mungkin sekarang sudah dibuat atau akan dilakukan ke depan supaya hal ini tidak terulang kembali, Pak Cahyo? Ya, kalau langkah-langkahnya ada beberapa yang kemudian kita sarankan gitu ya. Kami ingin menegaskan yang pertama adanya pengawasan yang mungkin lebih ditingkatkan. Ya, ada tindak lanjut terhadap pelanggaran terhadap disiplin ASN itu. Jadi tindak lanjutnya, yang pertama tadi pengawasan ya ditingkatkan, yang kedua ditindaklanjuti. Ditindaklanjut itu dicek ini kamu kenapa melakukan pelanggaran ini, sebabnya apa, dicari akar permasalahannya, diselesaikan. Sehingga dia selesai di pelanggarannya itu, di permasalahannya itu. Dan ketika itu dialami oleh ASN lain, pemerintah Kota Surabaya sudah punya list masalah dan solusinya tadi. Ya, itu juga penting. Dan kami juga kemudian juga menekankan evaluasi secara komprehensif untuk mitigasi kemudian agar tidak terjadi pengulangan itu di masa depan. Yang ketiga, yang keberapa tadi itu ya? Yang keempat apa ya? Yang keempat yaitu memperkuat integritas. Jadi selain pengawasan, kemudian tindak lanjut sampai dicari akar permasalahannya, kemudian evaluasi komprehensif, itu kita harus kerjakan semua. Yang terakhir mungkin kita perketat pendekatan pembinaan spiritual yang kemudian itu punya dampak terkait dengan kapasitas integritas kepribadian yang lebih baik lagi dari ASN. Tadi sempat di segmen yang pertama Pak Cahyo juga menyampaikan bahwa salah satu faktor yang membuat indisipliner ini adalah kurangnya kesejahteraan yang diterima oleh ASN, begitu ya. Nah, saya tergelitik untuk menanyakan hal ini Pak Cahyo. Apakah saat ini perlu ditinjau ulang sebenarnya besaran gaji, besaran tunjangan yang diterima oleh para ASN ini? Ya, kalau besaran dan sebagainya itu kewenangan ada di Kementerian Pusat ya, apakah itu Kemendagri atau Kemenpan RB. Pemerintah Kota Surabaya tidak bisa kemudian mengurangi, menambahkan besaran itu, tetapi yang bisa ditambahkan ada beberapa yang kemudian bisa meningkatkan kesejahteraannya terkait beberapa tunjangan yang itu menjadi kewenangan pemerintah Kota Surabaya mungkin bisa dievaluasi. Tapi itu pun juga harus diukur juga dengan situasi ekonomi di Kota Surabaya ya. Apakah kemudian terjadi inflasi dan sebagainya. Karena inflasi negeri ini, inflasi Indonesia itu terdiri dari inflasi-inflasi daerah. Kalau ketika inflasi Indonesia naik, maka dilihat Surabaya dipastikan juga inflasinya juga meningkat. Maka ketika itu turun, seperti beberapa saat lalu, supaya menekan inflasi itu juga harus disesuaikan. Tapi harus juga dipertimbangkan apakah inflasi ini sifatnya sementara atau kemudian permanen terus-menerus. Sehingga kita di pemerintah Kota Surabaya meninjau, mengkaji apakah kemudian ada peningkatan kesejahteraan yang dalam kewenangannya. Ya, dan tentu ini kita berharap bahwa setiap apapun langkah yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya serta mungkin pengawasan yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Kota Surabaya tentu membuahkan hasil yang baik. Kembali lagi untuk pelayanan publik masyarakat begitu Pak Cahyo ya. Mungkin Pak Cahyo juga ada hal yang mungkin mau disampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya, kepada teman-teman ASN begitu supaya ada budaya kerja yang lebih efektif, ada budaya kerja yang lebih efisien dan juga tentu untuk menimbulkan sebuah kelayakan bagi pelayanan publik di masyarakat. Silakan Pak Cahyo. Jadi kepada pemerintah Kota Surabaya dan kawan-kawan ASN, aparatur sipil negara, mari kita bersama-sama jaga Surabaya ini dengan meningkatkan layanan publik yang prima. Mari kita wujudkan Kota Surabaya ini menjadi kota internasional ya, yang humanis, berkelanjutan dan maju. Tentu saja tiga hal itu, humanis, berkelanjutan dan maju itu
berasal juga dari sumber daya manusianya. Mari kita jaga bersama-sama, kita jaga integritas kita, kalaupun ada masalah kita selesaikan secara baik-baik dan secara bersama-sama untuk kemudian kita menuju layanan prima yang baik, terutama di Kota Surabaya. Ya, saya sepakat bahwa semuanya akan dilakukan demi kemajuan Kota Surabaya juga dan demi kemajuan masyarakat juga dan aman serta nyamannya pelayanan publik kepada masyarakat. Begitu Pak Cahyo ya. Terima kasih Pak Cahyo Siswa Utomo, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya untuk waktu yang sudah diluangkan Pak. Dan terima kasih juga untuk Sobat Lentera yang sudah menyaksikan Suara Rakyat, Suara Perubahan. Saya Reki Kurniawan, pamit undur diri. Sampai jumpa.